Shalom, selamat sore Ibu-ibu yang ada di Shalom. sini. Sekarang kita akan memulai ibadat sore hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah berkumpul bersama dengan ibu-ibu yang ada di sini. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Berkati kami supaya ibadah sore hari ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita pujikan lagu Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan yang Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Kau pimpin kami selalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur selalu. Kami berterima kasih padamu. Kau Allah setia. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekarang kami akan melantunkan pujian kepadamu Tuhan, yaitu pertolongan-Mu. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pertolongan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Kau tak henti-hentinya selalu menolong kami dan tak meninggalkan kami. Sekarang kami mau mendengarkan sharing dari firman-Mu Tuhan. Pimpin kami supaya hati kami juga dapat menerima dengan baik apa yang ingin Kau sampaikan melalui sharing dari hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Retno. Bisa tolong di-unmute suaranya, Ibu Retno? Iya. Ya, Bu. Siap.
Shalom, selamat sore kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Sehat-sehat semua ya, luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita akan masuk di dalam sharing kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kembali kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan sore malam hari ini. Kembali kami berhimpun bersama kaum wanitamu Tuhan GBT Mojokerto untuk kami beribadah kepadamu. Walaupun melalui Zoom online, tapi kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu menjamah kami, menjamah kerinduan kami Tuhan. Untuk kami rindu untuk mendengar akan suara-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang kurang ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan biarlah kami boleh belajar bersama-sama apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar dari sharing saya pada sore hari ini dengan saya beri judul bagaimana menjadikan waktu kita itu berguna bagi kita para wanita Kristus. Nah, di sini saya ambil dari Pengkhotbah 3, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 7. Di sini dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Seringkali kita mendengar keluhan, saya tidak ada waktu. Itu sering kita dengar hampir semua orang yang tidak bisa menghadiri kebaktian di hari Minggu, atau bahkan saat pandemi seperti saat ini, di mana kita bisa hanya melakukan kebaktian melalui online. Itu pun bisa sebenarnya kita lakukan di rumah kita. Tetapi ada saja alasannya untuk tidak hadir atau mengikuti ibadah tersebut. Jadi alasan yang lazim ialah mengenai masalah waktu. Nah, setiap orang itu semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Nggak ada yang lebih. Mungkin ada yang ngomong, saya waktunya 25 jam sehari, nggak ada. Semuanya sama, 24 jam sehari. Nah, satu pertanyaan yang penting ialah, jika saudara yang lain bisa menjalankan tugas rumah tangga ataupun tugas kantor, serta bisa melakukan ibadah dan melayani Tuhan, menghadiri kegiatan-kegiatan gereja, mengapa ada yang tidak bisa? Sedangkan kita memiliki jumlah waktu yang sama setiap harinya. Nah, bahkan mungkin yang tidak bisa mengambil waktu untuk beribadah itu mungkin mempunyai porsi pekerjaan di rumah yang lebih sedikit, tetapi tidak mau mengambil waktu untuk melayani, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, mengapa itu terjadi? Mengatur dan memakai waktu adalah hal yang penting. Yang pertama di sini adalah prioritas Tuhan dari waktu kita. Dalam kehidupan kekristenan, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita yang menguasai waktu kita. Waktu kita itu adalah milik Tuhan. Kita diberi waktu yang cukup untuk menjalankan tugas kita dan keperluan pribadi kita. Misalnya cukup untuk makan, istirahat, belajar, dan mungkin rekreasi. Di samping itu kita juga diberi tanggung jawab untuk menyediakan waktu kita buat Tuhan. Misalnya mengikuti kebaktian dan persekutuan dengan saudara-saudara kita seiman, seperti kita pada sore hari ini. Nah, mungkin saat ini belum bisa kita bertatap muka karena memang karena ada pandemi, tetapi kita bisa ikut ibadah secara online seperti saat ini. Mengadakan saat teduh dengan berdoa dan membaca firman Tuhan, seperti yang seringkali disarankan oleh Bapak Gembala kita. Nah, bukanlah sesuatu yang berat jika kita melakukan semuanya itu, mengingat bahwa Tuhan itu telah memberikan kita 6 hari untuk menjalankan kepentingan kita masing-masing. Seandainya
kita diperintahkan untuk memberikan perpuluhan waktu kita kepada Tuhan, sebagaimana halnya dengan pendapatan kita itu ya. Jelas bahwa kita harus memberikan 2 jam 24 menit kepada Tuhan setiap hari. Tetapi Tuhan tidak menuntut itu. Tuhan hanya menunggu kita punya hati yang rindu untuk datang dan bersekutu kepadanya. Berapapun waktu yang kita punya, tetapi hati kita penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, yang kedua yaitu pentingnya mengatur waktu. Setiap saat yang kita lalui sebaiknya bermanfaat bagi kita. Sebab waktu yang sudah lewat itu tidak akan kembali lagi. Jadi ya Ibu-ibu, waktu kita perlu diatur. Sebagai wanita, kita banyak sekali pekerjaan ya, meskipun kelihatannya di rumah, tetapi pekerjaan itu enggak ada habisnya. Tetapi marilah kita belajar sebagai wanita-wanita Kristus. Tuhan telah memberikan kita hikmat untuk kita bisa mengatur semuanya itu dengan baik. Karena wanita-wanita Kristus itu wanita yang kuat. Ya, wanita yang kuat. Bisa bekerja di luar, bisa mengurus rumah tangga, bisa melayani Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita. Makanya kita sebagai wanita itu dibilang sama Tuhan, kita adalah penolong suaminya kita. Karena kita ini wanita yang kuat. Nah, di sini waktu kita perlu diatur. Seorang wanita yang pintar mengatur waktunya akan mendapatkan cukup waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Baik terhadap keluarganya maupun terhadap pelayanan kepada Tuhan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, bagaimana cara kita menghemat waktu? Di sini yang A, setiap barang di rumah bahkan milik pribadi itu harus terletak pada tempatnya sehingga mudah dicari sewaktu diperlukan. Itu tugasnya kita sebagai wanita ibu-ibu ya. Jadi mumpung kayak gini ini kan kita pandemi kan nggak bisa keluar kemana-mana ya, nggak bisa shopping seenaknya gitu ya. Jadi kita bisa bersih-bersih di rumah. Kita tata rumah kita serapi mungkin. Kita letakkan milik pribadi kita itu di tempatnya sehingga pada waktu dicari mudah ditemukan gitu. Nah, yang B, rencanakan terlebih dahulu suatu pekerjaan. Daftarkan semua hal yang perlu dikerjakan untuk hari atau jangka waktu tertentu. Jadi kita tahu lingkungan kita sendiri, rumah kita sendiri. Jadi pekerjaan wanita itu banyak sekali, Bu. Harus begini. Tapi kalau kita bisa mengaturnya, kita daftarnya nggak harus dicatat juga ya ibu-ibu ya. Kita ingat-ingat aja, aku harus mengerjakan ini lebih dulu, aku harus mengerjakan ini dulu. Tetapi kalau semuanya itu sudah kita tata dengan serapi mungkin, waktu itu akan efisien sekali. Waktu itu akan nggak terbuang percuma gitu ya. Nah, dengan kita daftar semua pekerjaan kita untuk hari atau jangka waktu tertentu, itu pekerjaan dapat dilakukan secara hemat dan memuaskan. Kesalahan-kesalahan itu dapat dihindari. Dan kita akan mempunyai ide-ide yang datang dari hikmat Tuhan. Jadi ide itu datang nggak dari keputusan-keputusan yang tergesa-gesa ya. Kalau kita melihat rumah kita itu nggak karu-karuan mungkin ya, maksudnya berantakan gitu, mungkin kita akan dalam pikiran kita itu juga akan, aduh kok kayak gini ya, nggak tercetus ide-ide yang untuk kita bagaimana menyenangkan hati Tuhan, apa itu nggak ada pasti. Jadi, waduh, udah omayes berantakan gak karu-karuan, nggak bisa ditata. Nah, saat ini saya juga waktu saya berdoa, Tuhan, apa ya yang akan saya bagikan kepada komunitas, sharing apa gitu. Kok tiba-tiba Tuhan tanamkan? Karena saya sendiri juga di sini merasa ditegur. Wanita itu harus rapi, penampilannya itu harus rapi. Nah, di sini kemudian yang ketiga, yang C, buatlah rincian waktu. Artinya membagi waktu untuk setiap pekerjaan itu. Jadi perhatikan selalu jam kita. Kita sering-sering melihat jam. Kita harus melakukan apa gitu ya. Sampai akhirnya rumah kita itu jadi bersih dan kita bisa memuji Tuhan dengan nyaman ya. Nah, beri waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Kemudian yang D,
pertimbangkan dengan seksama dan secara hati-hati banyaknya waktu yang terbuang untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi mari kita introspeksi diri. Mungkin kita hobinya sering keluar, kita sering belanja-belanja, terus kita sering dolan kemana-kemana. Mungkin kita bisa introspeksi diri. Iya. Daripada tak buang-buang percuma, lebih baik aku di rumah merapikan rumahku. Aku bisa berdoa, bisa memuji Tuhan, begitu ya. Jadi kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah pekerjaan itu begitu penting sehingga menghabiskan waktu saya yang berharga ini? Mungkin ibu-ibu saat ini karena ada pandemi, kita sering kali ya, seperti saya sendiri juga ya, saya sering melihat drama gitu ya, drama Korea atau apa gitu ya. Tetapi jangan sampai waktu itu sampai menyita waktu kita seharian full, karena memang saya sendiri merasakan kalau sudah nonton seri ini habis, maunya seri selanjutnya begitu ya. Nah, Tuhan ingatkan kita, boleh Tuhan nggak melarang, tetapi ingat pekerjaan rumah kita juga harus diselesaikan. Gitu ya ibu-ibu. Jadi marilah kita menjadi wanita-wanita yang bijaksana. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita nggak membuang-buang waktu kita yang berharga. Maksudnya agar kita perlu memprioritaskan pekerjaan apa yang sangat mendesak dan penting. Itulah yang seharusnya diberikan waktu yang memadai. Nah, waktu adalah salah satu berkat Tuhan yang kita nikmati, tetapi juga sesuatu di mana kita bertanggung jawab terhadap penggunaannya. Jadi Tuhan memberikan kita waktu itu, kita nggak boleh melakukannya dengan seenaknya sendiri. Jadi Tuhan mau kita juga bertanggung jawab terhadap waktu yang Tuhan beri itu. Nah, di sini waktu yang lampau itu tidak bisa dikembalikan lagi. Kita rugi jika waktu kita yang berharga itu menunjang kebahagiaan keluarga kita. Nah, mari kita belajar memprioritaskan 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31 di sini dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lah. Jadi Tuhan menginginkan bahwa hidup kita melakukan apapun, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sangat tidak mempermuliakan nama Tuhan, ayo kita berbuat, kita koreksi diri kita. Bagaimana kita menghargai waktu yang Tuhan berikan itu untuk keluarga kita, untuk melayani Tuhan. Waktu kita saat ini kalau kita banyak mendengar ya, ini sudah akhir zaman. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita. Tetapi kalau kita mempergunakan waktu yang Tuhan beri ini dengan sebaik-baiknya, dengan hidup melayani Tuhan, saya percaya kita akan menjadi mempelai Tuhan nantinya di sana. Puji Tuhan. Di sini marilah kita mengizinkan Tuhan Yesus hari ini bisa memberkati kita, Ibu-ibu. Kita belajar bersama-sama. Saya pun belajar, saya minta ampun. Saya berdoa, Tuhan, kalau ini yang Tuhan inginkan untuk saya, sampaikan kepada kaum wanitamu. Saya percaya Tuhan ada maksud-Mu yang indah, sehingga wanita-wanitamu nanti akan bersama-sama menjadi mempelai Kristus saat Tuhan nanti datang menjemput kita semua. Mari Bu, ibu-ibu kita tularkan itu kepada anak-anak kita, anak cucu kita, agar mau mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, tidak menghambur-hamburkan waktu dengan tidak berguna, tidak bermanfaat. Marilah mulai saat ini Tuhan sudah mengingatkan kita. Marilah kita melakukan waktu itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Iya, puji Tuhan. Luar biasa. Ya, hari ini kita diingatkan tentang waktu. Pasti banyak dari kita yang mungkin seringkali kita
bukan menyia-nyiakan waktu ya, tapi lebih ke ya, mari gini, habis gini gitu. Kalau saya gitu ya, maksudnya waktunya tetap ada, tapi kadang-kadang ya sebentar habis mandi tak kerjakan. Lalu kemudian habis mandi, terus arahnya nggak langsung ke sini, masih kemana, mana. Akhirnya nggak selesai, bilangnya pas malam nggak selesai ya kerjaan hari ini. Padahal kadang-kadang kalau kita bisa manage waktu kita dengan baik satu hari itu, selesai kok. Pasti selesai pekerjaan kita ya. Maksudnya yang tadi disampaikan oleh Bu Retno. Seperti kata pengkhotbah, segala sesuatu itu emang ada waktunya gitu. Tapi sekarang bagaimana cara kita untuk menggunakan waktu ini sebaik-baiknya? Pasti yang pertama prioritaskan Tuhan, itu harus ya. Memang seringkali karena waktunya mepet pas bangun tidur, aduh kalau aku doa dulu, kalau aku saat teduh dulu nanti nggak keburu nih masaknya. Nanti telat semua nih rangkaiannya. Jadi akhirnya ke sana dulu. Kalau udah masak, udah susah untuk kembalinya. Udah habis itu udah semua ini terus baru saya saat teduh kayaknya kok lebih susah ya dibanding kita bangun lebih awal. Terus kemudian kita mengutamakan Tuhan dulu, itu yang terutama. Saya sendiri pun masih belajar gitu ya, karena ya saya sendiri juga punya anak-anak kecil di sini. Saya juga kadang-kadang pas lagi waktunya baru merem, nangis yang kecil, jadi kan ya masih inilah maksudnya ya tapi kita berusaha gitu, kita berusaha bagaimana sih kita prioritasin Tuhan, itu yang pasti yang paling utama. Yang lainnya semua yang tadi udah diajarkan, sudah di-sharing-kan oleh Ibu Retno. Bagaimana cara kita menghemat waktu kita, bagaimana cara kita supaya hari ini semuanya dapat selesai dengan baik, supaya hari ini pas malam itu kita bisa damai sejahtera. Kok bisa bilang damai sejahtera gitu ya? Karena ketika banyak pekerjaan yang nggak selesai, contoh, rumahnya masih berantakan, terus ini, terus gini, terus gitu, kena anak pulang, apalagi misalnya ada tamu nggak, tiba-tiba datang gitu. Pas malam bawaannya apa? Marah-marah. Kenapa? Karena nggak selesai semua kerjaan yang kita rancangkan pas pagi itu nggak sesuai sama yang kita mau, nggak sesuai sama yang kita atur gitu. Jadi akhirnya kita marah-marah. Dan ketika marah-marah kita kehilangan damai dan udah harinya ganti lagi jadi besok. Kan gitu seringkali ya. Jadi hari ini kita diingatkan Tuhan lewat hambanya Ibu Retno, mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk Tuhan. Untuk hal-hal lainnya, percayakan semuanya sama Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Karena kegagalan seperti yang sudah pernah dibahas minggu-minggu lalu. Misalnya kita udah rencanakan apa untuk hari ini gagal, bisa jadi itu memang sudah rencana Tuhan gitu. Jadi jangan marah. Masih ada besok untuk kita perbaiki lagi. Besok kita perbaiki lagi, besok kita bebenah lagi waktu kita supaya semua waktu itu cukup untuk Tuhan, untuk keluarga kita, untuk pribadi kita sendiri. Ketika kita sudah bisa membagi waktu itu semua dengan baik, Tuhan pasti bersama dengan kita sepanjang hari dan kita tidak akan kehilangan damai sejahtera kita pada hari ini. Puji Tuhan, firman yang sangat luar biasa menurut saya, karena memang banyak sekali wanita yang kesusahan soal waktu. Saya pun mengalami ini dan saya tahu ibu-ibu di sini semuanya, apalagi yang punya anak, punya cucu, gitu ya, rasanya waktu itu singkat, waktu itu cepet banget gitu ya, tiba-tiba hilang, waktu nggak bisa kembali lagi, akhirnya nyesel gitu. Ya, sama-sama belajar ya hari ini, puji Tuhan. Sekarang kita mau masuk dalam doa kita seperti biasanya. Saya senang sekali loh hari ini ada Denny, ada Ibu Lestari, gitu. Kita kedatangan orang-orang baru lagi. Saya bahagia. Semakin ramai saya semakin bahagia di sini karena pandemi ini memang vaksin sudah keluar ya, tapi pandemi ini masih terus ada dan untuk kita tetap bisa ibadah terus-terusan itu kan belum semudah itu. Yang kita rancangkan padahal awalnya 1 bulan sekali ya, ini udah masuk bulan kedua 2021, kita melihat COVID malah semakin parah, jadi kita belum berani untuk ibadah tatap muka, ibadah wanitanya. Jadi nggak apa-apa, Zoom dulu aja, yang bisa Zoom, mari kita sama-sama Zoom di sini. Ya, puji Tuhan. Saya di sini mengucapkan terima kasih untuk kedatangannya, untuk kesetiaannya beribadah. Untuk yang baru, Ibu Lestari, Ibu Denny, kiranya bergabung kembali dengan kami minggu mendatang. Ya, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita.
Yang pertama untuk bangsa dan negara kita, kiranya Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus perbaiki segala keadaan bangsa dan negara kita, politik, ekonomi, dan apapun itu. Kiranya Tuhan segera tolong, Tuhan segera pimpin kita menuju era baru yang lebih gilang gemilang lagi nantinya, memuliakan nama Tuhan. Sini saya minta tolong Ibu Sus, Ibu Dia Susanti, bisa tolong di-unmute suaranya? Di-unmute ya Bu, mic-nya. Ya, lalu kemudian untuk jemaat kita GBT Mojokerto, hari ini masih ada mungkin beberapa jemaat yang mengalami sakit, yang masih ada di rumah, yang masih karantina di rumah, dan apapun itu, kita terus doakan mereka semua. Karena dengan doa kita, Tuhan pasti dengar. Doa 2-3 orang semua berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan dengar doanya. Segala keputusan memang ada di tangan Tuhan, tapi tidak ada salahnya kita mendoakan sesama kita, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka semua. Puji Tuhan, Ibu Titik Firdiati juga sudah kembali ke rumah dengan hasil negatif. Jadi sekarang tapi masih isolasi di rumah, kabarnya seperti itu. Kita terus berdoa sampai semua jemaat kita bebas dari penyakit apapun. Saya minta tolong Ibu Melina di sini, saya tolong di-unmute suaranya. Lalu nanti terakhir saya akan tutup di dalam doa. Ada yang mau mohon bantuan doa di sini? Enggak ada? Ya, mari. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini. Kau masih berikan kami waktu untuk kami boleh melakukan ibadah melalui Zoom Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih sungguh luar biasa pada malam hari ini yang sudah menegur kami, menasehatkan kami Tuhan, supaya kami bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami belum bisa menggunakan waktu yang ada. Kami seringkali menyanyiakan Tuhan. Untuk itu Tuhan melalui firman-Mu ini bisa mengubah kami, bisa mempergunakan waktu ini dengan baik. Terlebih kami pergunakan untuk beribadah kepadamu. Bersekutu, memuliakan nama, meteraikan firman-Mu ini Tuhan, untuk menjadi kekuatan iman kami, boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Pada saat ini kami satukan hati kami, Bapa. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, kami serahkan para pemimpin kami, dari Bapak Presiden beserta wakilnya. Tuhan, berapi mereka dan kuasa-Mu, Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan buat mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan, semuanya ini sesuai kehendak-Mu, Tuhan. Ya, Tuhan. Kami serahkan semua pemimpin dari tingkat pusat sampai jajarannya dari sampai tingkat bawah. Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga mereka semua bisa menjalankan tugas-tugas mereka dengan takut akan Engkau ya Bapa. Ya. Dan kami serahkan saat ini bangsa kami ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Selama ini banyak bencana terjadi di mana-mana Bapa. Ya, Tuhan. Begitu banyak anak-anak-Mu yang mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan segala apa yang mereka alami Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati di dalam kehidupan mereka. Tuhan, semuanya ini terjadi juga seizin Engkau. Biar Engkau memberikan yang terbaik untuk bangsa kami Tuhan. Kau kuatkan iman anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka melalui peristiwa yang terjadi ini, mereka tetap setia kepadamu Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, Ya, Tuhan. pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami ya. Terlebih Tuhan, kalau saat ini wabah yang masih merajalela, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Kau sendiri yang terus campur tangan
untuk bisa memberikan jalan keluar Bapa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik, sehingga mereka semua boleh senantiasa setia padamu, mau bertobat kepadamu ya Bapa. Biarlah melalui peristiwa semuanya, mereka kembali ke jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa ini, sehingga bangsa ini mau bertekuk lutut di hadapan Engkau Bapa. Sehingga melalui peristiwa semuanya ini mereka mau kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa ini dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Kau pasti memberikan jalan yang terbaik dan Kau pulihkan keadaan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sore malam hari ini ya Bapa, kami juga menaikkan seruan yang sama yang dinaikkan oleh saudara-saudara yang kami kasihi, mereka yang berbaring lemah karena sakit. Bapa, kiranya damai sejahtera dan sukacita-Mu tetap ada bersama dengan mereka di tengah-tengah kelemahan fisiknya, di tengah-tengah penderitaannya. Biarlah damai sejahtera dan sukacita itu boleh tetap mereka rasakan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk keluarga yang kehilangan, yang baru saja ditinggal oleh orang yang sangat dikasihinya. Termasuk kami juga merasa kehilangan dengan kepulangan Bapak Anton. Biarlah Engkau juga beserta dengan keluarga yang ditinggalkan, dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, melampaui segala pikiran kami, boleh tetap ada bersama dengan mereka. Bapak yang baik, di tengah seluruh pergumulan anak-anak-Mu yang bernaung di bawah jemaat GBT Mojokerto ya Bapak, biarlah kami tetap memperoleh semangat yang kuat, kesatuan hati, kesatuan cinta, dan rasa saling memiliki. Walaupun pandemi menderah kami, walaupun mungkin kami kembali tidak dapat bertemu muka dengan muka kembali karena kami terpaksa harus online. Bapak, pandemi ini boleh menutup pintu gedung gereja kami, tetapi pandemi tidak membuat kami berhenti. Karena gereja itu sesungguhnya ada di setiap rumah anak-anak-Mu yang mengaku percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Engkau berkati hikmat kebijaksanaan buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami ya Bapak. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Hikmatnya boleh tetap memimpin kami berjalan di jalan-Mu yang benar. Boleh tetap memimpin kami berjalan dalam terang firman-Mu, sehingga kami tetap selalu siap, sedia, dan berjaga-jaga dengan hati yang tetap mengasihi Engkau melebihi segalanya. Kau berkati keluarganya ya Bapa, biarlah melalui keluarga ini boleh menjadi terang dan teladan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami di dalam ucapan syukur kami, di dalam nama-Mu kami naikkan doa kami. Terima kasih Bapak. Inilah kami pada sore malam hari ini. Dengan segala keterbatasan kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Engkau telah mengawali ibadah ini dan sekarang kami akan menutupnya di dalam doa. Ya Bapak, kami mengucap syukur untuk pujian yang begitu indah yang dilantunkan oleh Ibu Evani. Kiranya Tuhan terus pakai kehidupan beliau lebih hari lebih lagi untuk melayani Tuhan. Walaupun kami tidak dapat beribadah seperti biasanya, walaupun kami tidak dapat bertemu secara langsung, tapi lewat ibadah Zoom online ini Tuhan, Engkau terus pakai kehidupan Ibu Evani untuk melayani Engkau sampai selama-lamanya, sampai seumur hidupnya. Berkati juga kedua anaknya dan suaminya Tuhan, berikan damai sejahtera bagi keluarga Ibu Evani. Juga kami berdoa bagi Ibu Retno dan keluarganya bersama dengan suami dan keempat anaknya. Kiranya Tuhan terus pakai kehidupan Ibu Retno untuk melayani Tuhan. Seperti yang Kau berikan kepada beliau hari ini. Mengingatkan beliau dan juga kami semua untuk dapat menggunakan waktu itu dengan baik. Kami percaya Tuhan ada maksud Tuhan yang indah. Kalau hari ini Engkau mengingatkan kami untuk menggunakan waktu kami dengan baik,
itu berarti kami masih belum dapat menata waktu kami. Ampuni kami Tuhan, kiranya lewat firman yang Kau sampaikan hari ini, mengingatkan kami dan sekaligus memberikan pelajaran bagi kami untuk kedepannya kami dapat menjadi seorang wanita yang menggunakan waktu itu dengan baik. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur juga untuk semua yang hadir pada ibadah online pada sore malam hari ini. Kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan, karena kerinduan hati setiap kami untuk tetap dapat beribadah dimanapun dan kapanpun itu. Tidak dapat bertemu secara langsung, tapi kami tetap dapat beribadah lewat Zoom. Engkau tolong fasilitasi kami terus, supaya kami dapat terus beribadah seperti ini, sampai pandemi ini selesai, sampai kami dapat bertemu kembali, beribadah seperti sedia kala, tanpa takut tertular atau yang lainnya. Kami percaya waktu-Mu adalah yang terindah, Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan inilah kami pada sore malam hari ini. Engkau lawat satu persatu. Engkau berkati satu persatu. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lagi pada posisi hamil Engkau terus kuatkan. Dengan janinnya semua untuk memberkati Engkau. Juga yang usianya lanjut semua Engkau berikan kesehatan, kekuatan senantiasa ya Bapak. Kami juga berdoa terus bagi ibu-ibu yang dalam keadaan lemah. Ibu Titi Firdiati sudah pulang ke rumah tapi masih dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan terus pulihkan sampai mencapai kesehatan yang sesungguhnya. Setiati Ningsi, Ibu Naomi, Ibu Sabar, dan lainnya Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan lawat, Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semuanya. Dan kami percaya Tuhan, suatu hari nanti kelak kami bertemu kembali. Tua muda semua, memuliakan nama Tuhan. Kami terbebas dari pandemi ini. Dan kami memuliakan nama Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, inilah ibadah kami pada sore malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, puji Tuhan.